Tapi yang putranya Abdullah bin Umar itu membalasnya, walaupun demikian saya ini atau kami ini lanun kiru tarkat tatau, kita ini tidak mengingkari untuk meninggalkan sholat sunnah di situ. Jadi maksudnya gimana Kang Fakih? Ya boleh, ya boleh sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Begitu juga ada keterangan bahwa mereka waqad angkara ba'dul mutanatti'ina hadhil qaidata. Jadi orang-orang yang tidak setuju, yang meyakini bahwa kalau ditinggalkan Nabi ya berarti harus dijauhkan, harus dihukumi haram, gitu. Nah, dengan dalih apa? Dengan dalih yaitu teks-teks ayat Al-Quran. Apabila tidak berbicara tersebut, ya berarti tetap harus dihukumi haram. Ayatnya wala taqrabuz zina, kalian jangan dekati zina. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta kalian secara batil. Nah, gitu nggih. Tapi ini dibantah lagi. Ya, ini uniknya kitab ini tuh gitu, nggih. Dari Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari demikian. Nah, tapi orang-orang yang mengingkari terkait dalil ini itu juga banyak, dan mereka melandaskan bahwa kalau hal tersebut ditinggalkan Nabi maka ya hukumnya harus haram, ya gitu. Soalnya Nabi tidak melakukan, ya. Dan biasanya kalau sesuatu yang haram ini sudah dinas dalam Al-Quran menggunakan lafal-lafal tahrim. Misalnya di sini lafzut tahrim, hurrimat alaikumul maitatu, ya, diharamkan bagi kalian bangkai. Nggih. Hurrimat alaikum ummahatukum wa nisa. Itu juga sama, diharamkan menikahi ibu-ibu kalian, ya. Ini kalau dalam ilmu usul fikih, ya, itu memahaminya dengan dalalatul iqtida atau dilalatul iqtida. Hurrimat alaikum mul maitatu ay hurrimat alaikum aklul maitati, makan bangkai. Nah, tapi nggih uniknya di sini itu dibantah lagi. Nah, ini kitab ini tuh unik, tipis tapi isinya adu argumen, gitu, nggih. Nah, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari mengatakan, oh iya, tapi ada juga ayat Quran yang lain yang mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Kalau dan apa yang datang dari Rasul maka fakhudhuhu, ambillah. Tapi wa ma nahakum anhu fantahu, kalau apa yang dilarang oleh Rasul maka ya harus dijauhi, ya gitu. Tapi walam yakul wamat tarkuhu fantahu anhu, tapi beliau atau Allah tidak mengatakan wamat tarokahu fantahu anhu. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi maka jauhilah. Tidak ada redaksi wamat tarokahu fantahu anhu, yang ada hanya wamanahakum anhu, sesuatu yang dicegah oleh Rasul maka kamu jauhilah. Tapi tidak mengatakan wama tarokahu fantahu, ya, fatarku la yufidut tahrim. Lagi-lagi namanya sesuatu yang ditinggal itu tidak memberikan faedah tahrim. Dikuatkan dasar yang kedua dari hadis, ya, tadi kan ada Quran nih, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Sesuatu yang saya perintah pada kalian niku fa'tu bih, maka kerjakanlah.
semampumu nggih mas tatatum ku indahe Quran indahe napa syariat Islam. Khusus masalah-masalah sesuatu yang berupa perintah, kita itu diminta semampunya nggih. Sampeyan perintahin ning Quran aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ternyata dalam syarat sholat kalau yang wajib itu harus berdiri. Oh, enggak mampu berdiri, ya boleh duduk. Kalau enggak mampu duduk, boleh telentang. Nah, intinya apa? Fa'tu bihi mas tatatum. Maka lakukanlah semampu kalian. Kayak ngono. Loh, ada kewajiban zakat. Wa'atu zakat. Ya. Tapi karena harta kalian belum memenuhi nisab, ya akhirnya tidak wajib zakat. Tapi yang selanjutnya wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang dilarang oleh saya Rasulullah pada kalian anhu terhadap ma tadi fajtanibuhu, maka jauhilah. Walam yakul wa ma taraktuhu fajtanibuhu. Lagi-lagi ya, Nabi tidak mengatakan wa ma taraktuhu fantahu, ya, bahwa apa yang saya perintahkan untuk meninggalkannya maka jauhilah, enggak. Tapi hanya apa yang saya larang. Bedakan loh ya antara sesuatu yang dilarang Nabi sama sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Kalau yang dilarang mesti yufidut tahrim, itu memiliki indikator atau hukum bahwa hal tersebut haram. Tapi ke sesuatu yang ditinggalkan itu belum tentu napa haram. Ya gitu. Maka kok bisanya fakaifa dalattarku alat tahrim. Maka kok bisa sih ada yang mengatakan bahwa sesuatu yang ditinggalkan Nabi ya maka memiliki faedah haram. Contohnya nopo Kang Fakih? Wah kathah. Ya, para sahabat dulu tidak pernah ada yang perayaan Maulid toh. Nah, tidak ada yang perayaan Maulid sampai besar-besaran, sampai pengajian jam 10 ya ngabisin uang yang banyak sekali itu nih. Tidak ada itu perayaan seperti itu, tidak ada. Ya, soalnya memang ditinggalkan oleh para sahabat. Sahabat tidak melakukannya memang. Tapi apakah tindakan itu haram? Ya belum tentu juga. Nah, soalnya kemarin kita pernah belajar bahwa macam-macam sesuatu yang ditinggalkan Nabi itu ada karena beliau dilupakan oleh Allah, ada karena beliau belum terfikir sama sekali, seperti mimbar khutbah itu, atau karena menjaga perasaan adat setempat. Ya. Nah, tadi kan sudah ini ya landasan yang pertama sama kedua yaitu dari Quran dan hadis. Yang ketiga ini adalah dari definisi sunnah itu sendiri, dari kaidah usul. Ya. Salisuha annal usuliyina arafus sunnata bi annaha qaulun nabi wa fi'lihi wa takririhi walam yaqulu wa tarkihi li annahu laisa bidalil. Nah, dari definisi hadis itu kan mengatakan bahwa segala hal yang menjadi ucapan Nabi, terus fi'lun Nabi atau pekerjaan Nabi, perbuatan Nabi, yang terakhir ketetapan Nabi. Ya, tapi walam yakulu, tidak ada itu orang usul fikih atau orang hadis yang memberikan definisi watarkihi dan sesuatu yang ditinggalkan Nabi. Makanya sesuatu yang ditinggalkan Nabi itu tidak bisa menjadi dalil. Nah, gitu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat apa? Taqaddama anna tarka yahtamilu anwa'an ghairat tahrim. Pertemuan yang lalu kita pernah jelaskan bahwa segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu mencakup beberapa kemungkinan selain haram. Ya, selain haram.
Wal qaidatul usuliyah, ada kaidah usul fikih mengatakan annama dakhalahul ihtimal saqata bil istidlal, yaitu segala sesuatu yang memiliki beberapa kemungkinan itu tidak bisa dijadikan dalil. Nah, tarkunya Nabi, hal yang ditinggalkan Nabi itu kan memiliki beberapa kemungkinan, ya. Ada yang karena Nabi dilupakan, ada yang karena Nabi belum terbersit, belum terfikir, ada juga karena Nabi tepos liro dengan masyarakat setempat. Nah, ini dalil fikih, usul fikihnya. Annama dakhalahul ihtimal saqata bihil istidlal. Okay. Nah, bal sabaqa aidan annahu lam yarid anna nabi sallallahu alaihi wasallam taraka syai'an li annahu haram. Dan juga banyak toh cerita-cerita yang menjelaskan bahwa Nabi ketika meninggalkan sesuatu itu tidak langsung dikatakan sebagai hal yang haram. Nah, kesimpulannya gimana? Ya, sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu tidak serta-merta dikatakan haram, dengan landasan bahwa Nabi tidak pernah sholat, sahabat tidak pernah sholat, tapi hanya bisa makruh, bisa juga yang lain. Yang jelas tidak sampai haram. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.